Tenggara Timur, Baperida dan perguruan tinggi dalam pengembangan pendidikan vokasi di Nusa Tenggara Timur. Terkait dengan hal ini, pendengar, kita akan berbincang bersama Ketua Umum Kadin Provinsi Nusa Tenggara Timur, ada Bapak Bobi Lianto. Selamat pagi, Pak Bobi. Selamat pagi dan juga selamat pagi buat seluruh pemirsa Pro 1 RRI ND dimanapun berada. Salam sehat, salam kebangkitan ekonomi NTT. Salam sehat, salam kebangkitan ekonomi NTT ya Pak Bobi. Ini terkait dengan sinergi ya Kadin NTT, kemudian Baperida dan juga beberapa perguruan tinggi yang ada di Nusa Tenggara Timur dalam pengembangan pendidikan vokasi di NTT. Bagaimana Kadin NTT melihat peran penting pendidikan vokasi ini dalam menyiapkan ya tenaga kerja yang siap menghadapi kebutuhan industri di NTT itu sendiri, Pak Bobi? Betul sekali. Jadi memang pendidikan vokasi ini di bawah Dirjen tersendiri, Dirjen Pendidikan Vokasi ya. Dan selama ini kami khusus pendidikan vokasi ini punya kami membentuk yang namanya konsorsium. Konsorsium itu semua stakeholder yang tergabung di dalam situ, tentu pendidikan, akademisi ya, kemudian dunia usaha dan lain-lain. Nah, Kadin mewakili Dudi atau dunia usaha ya, ada dunia pendidikan, ada dunia usaha. Nah, kami punya bentuk konsorsium yang kami melakukan satu komunikasi terus-menerus dan untuk membahas, mempersiapkan bagaimana anak-anak mahasiswa ataupun siswa-siswa yang lulus dari pendidikan vokasi ini dapat sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri pada zaman hari ini. Ya, kira-kira begitu. Oke, baik. Tentunya dengan adanya sinergi dari Baperida, kemudian juga perguruan tinggi ini secara tidak langsung menyusun kurikulum vokasi ya, yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja lokal di NTT begitu ya Pak Bobi? Betul. Jadi memang salah satu konsorsium adalah pemerintah itu sendiri. Kenapa Baperida? Karena Baperida itu kan kalau kita kenal dulu Bapeda yang perencanaan daerah. Jadi arah kemana pemerintah merancang posisi daerah ini dan dunia usaha dan juga dengan dunia pendidikan vokasi ini mempersiapkan. Jadi begini loh, arah pemerintah membuat ini, rencananya akan ada industri ini, kebutuhan kita apa. Nah, ini harus terupdate terus karena kita tahu bahwa dengan perkembangan teknologi, perkembangan zaman saat ini, tentu bagaimana hasil dari dunia pendidikan vokasi harus up to date dengan yang dibutuhkan oleh dunia usaha, dengan dunia industri dan juga rancangan dari pemerintah. Maka dari itu kami melakukan ya kemarin di Jakarta kami melakukan rapat bersama dan itu seluruh Indonesia ya dengan tema peran strategis pendidikan vokasi dalam pembangunan ekonomi daerah dan juga ada diskusi penyusunan rencana strategis pendidikan vokasi ya dengan juga metode namanya metode foresight. Ya, artinya kalau foresight itu kita memprediksi kayak forecasting ya. Jadi kita sudah bisa membaca arah pembangunan kita gimana, apa arah yang selama ini terjadi apa dan apa yang dibutuhkan ke depan untuk anak-anak muda ini. Kira-kira begitu. Oke, dari pertemuan kemarin ini juga sudah dibahas ya berbagai hal. Tentunya apakah ada program atau inisiatif konkret nih Pak Bobi yang sudah atau akan dilaksanakan untuk memperkuat kolaborasi tersebut? Ya, jadi tentu kita membaca arah tren ekonomi kita ke arah ke depan. Jadi ada beberapa hal yang disampaikan atau kita dapatkan kesepakatan kita ya. Yang pertama tentu tentang digitalisasi atau transformasi digital, di mana ya dengan kondisi ini saat ini anak-anak muda selain mereka itu ya kalau kita bicara pendidikan vokasi kan mereka siap kerja ya. Nah itu bukan hanya
tekniknya yang mereka pelajari, tapi mereka juga harus paham tentang digitalisasi karena ada transformasi digital. Nah, ini kami minta untuk perguruan tinggi, pendidikan vokasi itu juga mempersiapkan anak-anak muda ini yang harus paham digital. Kemudian juga tentang entrepreneurship, jiwa kewirausahaan, karena tidak khususnya di NTT kita masih sangat rendah nilai ini, dan juga kita di NTT jumlah industri besar belum terlalu banyak yang membutuhkan sampai ribuan karyawan ya, itu bisa dihitung dengan jari ya, sehingga otomatis hasil lulusan kita kalau semua itu berpikir untuk bekerja, maka mereka bisa tidak tertampung ya. Makanya penting kita itu membagi juga jiwa kewirausahaan ya, supaya mengarahkan mereka setelah lulus bukan hanya berharap bekerja ya, tapi mereka juga bisa memulai usaha itu dari kecil ya. Kemudian juga tentang apa namanya ya, teknologi, perkembangan teknologi ya, dan kecerdasan buatan. Hari ini AI itu pasti akan sangat dibutuhkan ya. Kemudian juga tentang oh ya, salah satu juga yang penting itu untuk mempersiapkan itu adalah guru-guru, dosen-dosen ini harus juga update, karena nggak segampang itu guru-guru dengan dosen dengan yang dia pelajari mungkin 20-30 tahun yang lalu, dan dia kalau dia perlengkapi lagi dengan perkembangan teknologi dan lain-lain, maka bisa-bisa dosen itu tidak bisa memberikan yang up to date dengan kebutuhan sekarang, kira-kira begitu. Baik, jadi ini yang diharapkan adalah lulusan pendidikan vokasi ini harus memiliki keterampilan yang relevan dengan perkembangan industri global dan juga regional, begitu ya Pak Bobi? Betul. Dan juga dengan kerjasama dengan dunia usaha, maka kalau bisa komunikasi yang langsung, bahkan program Merdeka Belajar, kampus Merdeka itu harus kita terapkan. Bagaimana anak-anak ini sambil mereka sekolah, mereka juga harus magang di tempat yang sesuai dengan kebutuhannya itu, sehingga mereka merasakan dunia kerja secara langsung. Nah, ini penting sekali, dan kami belajar ini juga dari program yang kita dorong di Jerman ya, program yang dulu diviralkan oleh Kadin NTT, program Berufsschule und Ausbildung ya, yaitu bersekolah dan bekerja, yang kita kirim anak-anak. Hari ini sudah ada belasan anak-anak sudah ke Jerman, angkatan pertama, di mana mereka pergi sekolah 2 hari, mereka bekerja 3 hari di bidang yang sama. Jadi kalau mereka ambil hotel ya, maka 2 hari mereka belajar tentang perhotelan, 3 hari mereka bekerja di hotel tersebut. Begitu. Oke, baik Pak Bobi, tentunya ada strategi khusus ya yang dari Kadin NTT sendiri untuk bisa mendorong ya lebih banyak perusahaan lokal bisa terlibat dalam pengembangan pendidikan vokasi ini ya Pak Dodi. Ya. Jadi begini, kami juga memberikan gambaran kepada dunia pendidikan bahwa ini loh kondisi ekonomi kita begini, kondisi industri kita mana, kita langsung bisa targeting bahwa ini perusahaan ini kebutuhannya apa. Jadi dunia pendidikan dalam hal ini ya, kerjasama kita dengan Poltek Negeri Kupang, Politani, kemudian juga dengan ada Poltek El Bajo di Labuan Bajo ya, dan mungkin dengan SMK yang kami mulai komunikasi itu, bahwa lulusan mereka itu bisa masuk di sini, lulusan ini dibutuhkan di sini. Nah, ini penting, makanya kita harus menyamakan persepsi. Tetapi selain daripada itu, kita juga mesti memberikan peluang kepada mereka, anak-anak muda ini. Selain mereka lulus dan bisa bekerja di sini, mereka bisa juga bekerja di luar. Bukan hanya di NTT, bisa saja di Jawa. Ya, bisa juga kita mengkonek mereka dengan luar negeri. Makanya kami ada program dari Kadin NTT yang namanya Markija, Mari Kita Kerja. Dan ini sudah berhasil mengirim, walaupun belum banyak, orang ke Eropa Timur.
ya, dengan dasar mereka punya base Inggris, bahasa Inggris yang simple aja, ya. Nah, mereka bisa diwawancarai dan kemudian diinterview, dan mereka bisa kita kirim untuk belajar, dan mereka langsung bisa kuliah, bekerja selama 2 tahun di Eropa. Oke, baik. Tentunya dari setiap program dan juga inisiatif dari Kadin itu sendiri ada tantangan ya, tantangan yang dihadapi oleh Kadin untuk bisa memberikan sesuatu yang baik ya kepada anak muda di NTT ini apa nih Pak Bobi? Tentu sekali. Saya kasih contoh program Berufsschule und Ausbildung tadi, ya. Kami dalam satu angkatan itu ada 36 yang mendaftar, kemudian 33 yang lulus, ya, yang sudah selesai, tetapi baru sekitar 17 yang sudah berangkat ke Jerman, karena sebagiannya ini masih tes GUTE-nya itu ada yang sudah gagal 1 kali, ada yang gagal 2 kali, ya. Nah, tantangannya apa? Banyak sekali, ya, karena ini bahasa Jerman, mereka butuh waktu 6 bulan sampai 1 tahun untuk belajar bahasa Jerman. Dibutuhkan kemauan yang kuat. Sebagian mungkin ada yang sudah mengalah nih, ada yang sebagian sudah angkat tangan dan bilang, waduh, kami belum bisa berangkat ke Jerman. Tetapi hari ini dengan saya ajak 17-an orang yang sudah ada di Jerman, saya minta video mereka, saya bilang kalian harus kasih satu motivasi kepada mereka. Hari ini mereka kasih videonya, mereka kirim, mereka bilang, ayo, hari ini saya sudah lumayan, saya sudah di Jerman, saya sudah menghasilkan sebulan kira-kira 12 sampai 15 juta, dan saya bisa bahkan bantu orang tua saya kirim, itu saya bisa membantu. Jadi ini memberikan motivasi kepada mereka untuk mereka terus, dan dengan ini malah kita akan melanjutkan program ini yang Berufsschule ini untuk angkatan berikutnya. Begitupun program Markija, ya. Jadi memang dari semangat yang kita dorong tentu ada tantangan. Tantangan kita salah satu adalah bahasa asing. Jadi lulusan-lulusan kita walaupun SMA-nya itu sudah belajar bahasa Inggris, tapi mereka tidak biasa dengan conversation, percakapan. Nah, ini menjadi satu kendala, tidak ada satu keberanian untuk berbicara, padahal kalau kita pelajari anak-anak kita itu secara kurikulum, Pak Bobi? Dampaknya, halo? Ya, sudah jelas. Ya, harus. Tapi kenyataannya tidak bisa, ya, mereka jarang conversation. Nah, ini salah satu juga kendala yang kami akan dorong supaya mereka terbiasa dengan conversation bahasa Inggris, karena ini sangat dibutuhkan. Begitu. Baik, jadi bahasa asing ini sangat dibutuhkan di era digital saat ini ya, Pak Bobi. Betul, dan khususnya program Markija yang kita dorong ini mudah. Dia bukan seperti zaman dahulu, ya. Dulu saya sekolah di luar negeri, saya mau masukkan ke sana saya harus tes TOEFL. TOEFL itu nggak gampang, ya. Tapi yang dilakukan Markija bukan TOEFL, tapi interview conversation yang mudah aja. Hanya tanya, "Hello, how are you? Where you come from?" Yang penting dia bisa bercakap dan orang sebelah bisa mengerti, ya, itu bisa dipakai untuk bekerja. Kira-kira begitu. Baik, Pak Bobi, terima kasih untuk waktunya pagi ini. Baik, terima kasih. Ini semangat kita untuk membangun SDM NTT, dan ini salah satu syarat untuk terjadi satu kebangkitan ekonomi di Nusa Tenggara Timur. Baik, sukses terus untuk berbagai program yang akan dikerjakan oleh Kadin NTT ya Pak Bobi. Amin, terima kasih dari Kupang. Salam kebangkitan ekonomi Nusa Tenggara Timur. Tuhan memberkati. Baik, selamat pagi. Pagi. Satu RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata FM 98,8, Larantuka FM 99,9, Maumere FM 88,7, Bai dan Bajawa FM 91,7, dan Aimere FM 97,3.